Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Nok. Selamat siang ya, Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Iya. Mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya sebentar. Juga saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu mungkin sekitar 10 atau 20 menit Bu. Saya ingin mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan Bu ya. Bisa dimulai Bu? Bisa. Nah ini selama Ibu menjadi kepala sekolah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pengalaman ya Ibu Tira, kami berusaha untuk mempelajari terlebih dahulu. Setelah kami pelajari, nanti kasusnya baru kami simpulkan kasus apa yang terjadi. Setelah membuat kesimpulan nanti, baru kami menggunakan kesimpulan itu untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, tentunya keputusan yang baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Artinya kami awali dengan mempelajari dulu baru menyimpulkan hasil kesimpulannya baik nanti. Iya. Oke, seperti itu Bu ya. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini terutama di SMA Negeri 2. Nah, menjalankan keputusan ini kasusnya kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan? Yang pertama tentunya saya akan berusaha mengidentifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mencari tahu apa akar masalah dari permasalahan itu. Dan yang ketiga, saya harus punya pertimbangan yang kuat kalau keputusan yang diambil nanti harus berpihak kepada siswa. Ada kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi. Kemudian yang keempat, hasil keputusan yang saya anggap sudah berpihak kepada siswa itu tetap akan saya diskusikan bersama guru mata pelajaran, bersama wali kelas, bersama guru BK, sehingga keputusan yang diambil nanti benar-benar berpihak kepada siswa. Iya, berarti keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada siswa Bu ya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu tadi, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa diterapkan? Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi Ibu, pertama sekali kita identifikasi dulu pertanyaan dari etika apa yang terjadi, kemudian memperhatikan apa sih yang seharusnya. Baru nanti kita pikirkan dilema etika apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha Bu membuat daftar. Di situ ada daftar fakta yang relevan. Kemudian di sampingnya saya harus mempertimbangkan keputusan sesuai dengan dilema etika dan bujukan moral yang terjadi. Kemudian setelah saya bikin daftar itu, baru saya identifikasi Ibu. Dalam dilema etika ini pihak-pihak mana saja terkait yang berhubungan dengan dilema etika yang terjadi. Nah, setelah saya mengetahui pihak terkait yang berhubungan dengan dilema etika itu, baru saya harus berpikir apa-apa saja sih pilihan yang harus saya pilih dari kasus yang terjadi tadi Bu. Kita pilih nih, bakal terjadinya seperti apa aja. Kemudian yang kelima, saya akan selalu mempertimbangkan dasar yang benar dulu. Ini masalah dilema etika yang benarnya apa, nanti baru saya bisa berpikir dilema etika ini apa yang harusnya saya lakukan sehingga itu berpihak pada siswa. Dan yang terakhir Ibu, saya berusaha menyampaikan atau mengajak teman-teman yang ikut berkecimpung dalam penyelesaian masalah ini bagaimana untuk selanjutnya mencegah masalah etika atau dilema etika, bujukan moral yang terjadi. Jadi permasalahannya diselesaikan, kami langsung melakukan proses untuk mencegah dan sampai terjadi kembali. Berarti sudah langsung dengan pencegahannya Bu ya? Iya. Dalam penyelesaian keputusan ini Bu, mungkin ada beberapa tantangan ya. Nah, menurut Ibu, adakah tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus dilema etika atau bujukan moral ini? Ada tantangannya ini Bu, karena kami SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah ini kan baru punya guru penggerak satu yang
sudah tamat dan diposisikan menjadi pemimpin. Kemudian ada satu di angkatan 9, itu Ibu Suliani, dan Ibu di posisi yang ketiga sebagai guru penggerak di SMA Negeri 2 Pekalongan. Dan sedangkan jumlah guru kami seluruhnya itu jumlah kita sekitar 23 orang. Artinya 3 guru penggerak, 20 bukan guru penggerak. Nah, dasar ilmu yang mereka miliki dari 20 itu minim sekali tentang rujukan moral. Mereka tidak paham apa itu dilema etika. Jadi ketika ada permasalahan, mereka langsung bawa ini loh aturannya. Nah, mereka selalu membeberkan ini aturan. Mereka tidak berpikir kita harus punya pikiran untuk melaksanakan kasus-kasus ini dengan dilema etika, dengan rujukan moral seperti itu. Itu tantangan ke depan sebenarnya. Semoga nanti selesai dari sini, kan ada Ibu salah satu guru penggerak dari SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Mudah-mudahan dengan semakin banyak guru penggerak yang ada di sini, tantangan ini akan secara tidak langsung akan hilang. Amin ya Bu ya, semoga dengan kebutuhan dan juga tantangan ini kita bisa sama-sama mencegah adanya kasus-kasus dilema etika dan juga rujukan moral. Kalaupun bukan mencegah, tapi bisa menyelesaikan bersama-sama. Kemudian dalam Ibu menyelesaikannya, Ibu punya jadwal tertentu kah? Atau langsung diselesaikan ketika ada kasus itu, atau punya jadwal-jadwal tertentu? Kalau jadwal kita tidak punya Ibu Pira, tapi ketika kasus dan permasalahan dilema etika terjadi, maka kita akan berusaha segera menyelesaikan. Nah, segera menyelesaikan tadi, seperti yang disampaikan di awal, kita harus mengajak orang-orang yang terkait dengan permasalahan ini, orang-orang yang ikut bisa memberi masukan terbaik untuk apa, untuk kepentingan siswa kita ke depannya. Termasuklah di situ tadi guru mata pelajaran, mungkin wali kelas, guru BK, yang mereka tentu lebih paham seperti apa siswa yang mengalami kasus itu. Berarti melibatkan semua pihak Bu ya? Iya. Terus kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang mempermudah atau mendukung, ataukah ada orang-orang tertentu yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Tentu ada Ibu, karena tadi kita sudah punya 2 guru penggerak yang sudah mendapat sertifikat, kemudian ada satu lagi yang dalam proses pendidikan. Tentu mereka adalah orang yang ikut membantu saya untuk menyelesaikan semua problem dan masalah di SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah, terutama tentang dilema etika dan rujukan moral. Kemudian kita juga punya satu guru BK yang mau tidak mau mereka lebih paham seperti apa mereka seharusnya di mahasiswa. Baik sekali Bu ya, terima kasih apa yang Ibu sampaikan tadi, semoga menjadi pembelajaran. Nah, kalau dari Ibu sendiri, adakah pembelajaran yang Ibu dapat ambil dari pengalaman-pengalaman Ibu menyelesaikan kasus-kasus baik itu dilema etika ataupun rujukan moral ini? Yang bisa saya ambil itu sebenarnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan keberpihakan seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan kepada seorang siswa itu sangat penting. Karena apa? Disinilah letak tugas kita sebagai seorang pendidik. Karena apa? Segala sesuatunya harus berpihak kepada siswa. Terima kasih Bu ya, apa yang didiskusikan, apa yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk saya juga. Kemudian mungkin kedepannya akan sama-sama kita selesaikan. Ada pun tantangan-tantangan yang Ibu sampaikan tadi, kita sama-sama dibangun. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Likran? Alhamdulillah, berkat doa semuanya sampai hari ini sedikit kesehatan. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal Pak terkait sebagai kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, saya ajukan. Sudah siap Bapak? Ya. Bagaimana selama ini Bapak dalam mengidentifikasi masalah atau kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi selama ini saya mengidentifikasi masalah itu, bagaimana saya membedakan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Jadi selama ini saya lakukan dilema etika itu ketika ada pilihan penyelesaian kasus itu benar dan benar. Iya. Jadi kalau rujukan moral itu pilihannya benar dan salah. Gitu.
Oke, berarti dari Bapak bisa mengidentifikasikan dari kasus-kasusnya Pak ya, mulai yang termasuk problematika, mana juga yang bukan moral. Nah, dalam mengambil keputusan ini Pak, di sekolah Bapak, bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, di mana ada dua hal yang benar maksudnya. Bagaimana Bapak menyikapi? Ketika saya ketemu kasus dari DKI, maka yang saya lakukan itu saya akan melihat kasus itu secara rinci. Terus saya akan melihat siapa yang terlibat. Saya akan melihat dampak. Saya akan melihat, dan biasa saya fokus ke manfaat ke murid. Jadi saya akan pikiran pertama sih di manfaat ke muridnya itu. Jadi artinya terus dampak jangka panjang. Berarti ada beberapa hal yang bisa Bapak pertimbangkan ya dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ini tentunya adalah langkah dan prosedurnya Pak ya. Nah, bisa Bapak jelaskan beberapa langkah atau prosedurnya? Kalau langkah-langkah dan prosedur yang biasa saya lakukan selama ini, saya akan mengidentifikasi atau mempelajari kasus itu dengan rinci. Rinci ya, tidak langsung saya mengambil keputusan, saya pelajari benar-benar ini siapa yang terlibat, kapan terjadinya, terus apa namanya itu, ini sudah berapa lama terjadi, ketika ini diabaikan dampaknya bagaimana. Terus yang terlalu penting saya selalu memikir dalam menyelesaikan problematika ini, saya lihat ini ada pelanggaran hukum atau tidak. Ketika ini pelanggaran hukum, berarti ini bukan problematika, ini adalah juga moral. Tuhan ini cukup mudah sih menurut saya seperti ini. Ketika ketemu pelanggaran hukum, maka ini tuh kita akan milih yang benar. Kan? Terus berikutnya saya biasanya akan saya ketika memang saya tidak mampu sendiri mengambil keputusan, maka saya akan bermusyawarah atau saya meminta saran kepada guru-guru sendiri seperti itu. Dan terus setelah itu baru saya minta keputusan. Terakhir, dan saya selalu merefleksi apakah ini sudah tepat. Dari yang saya tangkap ya Pak ya, dan Bapak bisa membedakan dan mengidentifikasi apakah itu dilematika atau rujukan moral. Nah, beberapa prosedur yang Bapak lakukan yaitu Bapak menguji legalnya dulu, apakah yang terkait dengan hukum atau tidak. Bagus sekali Pak ya, menarik sekali seperti itu. Kemudian menurut Bapak dari kasus yang Bapak diambil keputusannya dan apa saja hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika yang sudah Bapak lakukan dulu selama Bapak menjadi jadi untuk menurut saya yang paling efektif dalam kita menyelesaikan kasus sebelum mengambil keputusan itu adalah pengujian benar salah pengujian benar ini penting dan kita tidak salah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi intinya saya melakukan itu, uji benar-benar atau uji benar salah. Itu yang terpenting. Berarti Bapak menguji dulu benar salah, itu setelah itu baru Bapak mengambil keputusan dengan beberapa prosedur tadi. Nah, dari kasus yang Bapak selesaikan ini, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam menangani kasus seperti dilematika? Jadi kalau untuk di sekolah saya, kalau untuk faktor mungkin saya tidak bahas itu. Saya hanya seseorang. Nah, kebetulan di sekolah saya ini ada 3 orang kepala sekolah. Terus ada beliau juga saya lihat di masyarakat di tempat tinggalnya dia biasa di PRT lingkungannya. Jadi ketika saya ada permasalahan yang saya butuh saran pendapat, guru-guru senior ini yang sudah berpengalaman baik segi ilmu, usia dan sebagainya, ini tempat saya bertukar pikiran sebelum saya. Jadi saya bertanya dulu, saya akan melakukan ini seperti apa dulu. Jadi alhamdulillah itu baru selesai. Jadi Bapak beruntung sekali ya punya beberapa rekan senior yang dulunya kepala sekolah, kemudian bisa dirangkul untuk mengambil keputusan ini dan juga bisa bertukar pikiran, bermusyawarah dalam hal menangani kasus dilematika yang ada di sekolah Bapak. Nah, setelah ini tentunya ada pembelajaran Pak ya. Nah, menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak dapat petik
petik dari pengalaman-pengalaman yang Bapak ambil keputusannya, itu tepat atau tidak, dan keputusan-keputusan dilematika yang selama ini. Jadi pengalaman yang saya dapat serta beberapa pembelajaran dari pengalaman saya kasus dilematika ini adalah tentu dalam menghadapi kasus dilematika itu ada tantangan. Iya. Itu tantangannya setiap saya mengambil keputusan dilematika ini jelas pasti ada pihak yang dirugikan. Yang ketika kita memilih benar yang ke kanan, benar sekiri tadi jelas pihak itu dirugikan. Itu satu tantangannya. Benar menurut kita pasti ada pihak yang merasa tidak terpuaskan. Itu satu. Terus yang kedua terkadang ada kawan-kawan ataupun permasalahan itu menurut yang sedang berkepentingan itu harus diselesaikan dengan segera atau hari itu. Tapi menurut kita itu tidak bisa. Itu memang harus dipelajari dulu, butuh waktu agar keputusannya tepat. Intinya untuk kasus dilematika ini kita penting data yang akurat. Penting tambahan referensi baik itu pengalaman, orang sendiri.